Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kabila Yuliana B. NIM 196204104 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, kelas 02. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final mata kuliah Sejarah Afrika dengan judul Dinamika Diplomasi di Afrika Selatan. Selanjutnya, benua Afrika. Afrika merupakan benua dengan negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dengan rata pertumbuhan sebesar 6%. Negara-negara Afrika juga semakin stabil dan memiliki pemimpin yang dipilih secara demokratis, memiliki wawasan yang lebih luas dan memilih untuk memperkuat ekonomi daripada memikirkan pertentangan antara etnis yang akan merugikan negara sendiri. Politik luar negeri Afrika Selatan. Kebijakan luar negeri Afrika Selatan didominasi oleh kebijakan luar negeri ANC. Sesuai dengan pengalaman Afrika Selatan, maka politik negeri Afrika Selatan dititikberatkan pada perlindungan HAM dan demokrasi. Selanjutnya, diplomasi. Diplomasi merupakan salah satu instrumen dalam pelaksanaan politik luar negeri bagi suatu negara yang ditunjukkan untuk memberikan kesejahteraan kepada bangsa, menjaga kedaulatan nasional, dan ikut menjaga perdamaian dunia. Dalam kegiatan diplomasi itu, diplomasi ekonomi secara khusus diarahkan dalam memperkuat suatu negara dengan mencari peluang di dunia internasional. Peluang itu bisa bersifat kerjasama suatu negara. Selanjutnya, diplomasi publik. Diplomasi publik. Negara ini menjadikan diplomasi publik sebagai salah satu program yang diperhatikan oleh pemerintah dengan tujuan perbaikan citra positif Afrika Selatan dalam dunia internasional. Salah satu bentuk diplomasi publik tersebut berupa diplomasi olahraga melalui penyelenggaraan mega sporting event atau MSE. Selanjutnya, efektivitas diplomasi publik. Beberapa literatur mengatakan bahwa diplomasi publik dalam olahraga efektif dalam upaya peningkatan budaya, sosial, dan kepentingan nasional suatu negara, sehingga mampu meningkatkan citra negara tersebut ke dunia internasional. Selanjutnya, diplomasi kebudayaan. Usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian, ataupun secara makro sesuai dengan ciri khas utama, misalnya propaganda dan lain-lain. Dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik ekonomi maupun militer. Selanjutnya, contoh diplomasi bisnis. Diplomasi tidak hanya dilakukan oleh entitas pemerintahan melalui perwakilan diplomatiknya, namun juga tingkat individu, terutama para pemimpin negeri dan pemimpin bisnis. Selanjutnya, permasalahan diplomasi. Terhitung ada 26 tembok yang sudah terbangun sebagai batasan politik antar negara, baik didirikan oleh rezim militer maupun demokrasi. Pembangunan tembok merupakan isu yang tidak hanya dapat dilihat dari aspek politik saja, akan tetapi juga dapat dilihat dari perspektif diplomasi yang dapat menghambat jalur diplomasi. Selanjutnya, strategi diplomasi Afrika Selatan. Strategi Afrika Selatan memanfaatkan Piala Dunia FIFA 2010 sebagai alat diplomasi dalam mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu mengembalikan citra dan mempersatukan bangsa, serta untuk mendukung kebijakan Afrika Selatan yang lebih konsisten. Kerjasama melalui diplomasi. Kerjasama terjadi biasanya didorong oleh kepentingan nasional interest suatu negara, di mana negara memiliki tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan negara. Kepentingan nasional identik pada tujuan nasional seperti pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya, negara tidak akan dapat berdiri sendiri, artinya negara membutuhkan bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, kepentingan nasional mengundang para pengambil keputusan atau decision maker untuk menempatkan langkah kebijakan yang akan diambil, baik itu dalam kerjasama.
Diplomasi Afrika Selatan di ICC. Afrika Selatan merupakan negara di benua Afrika pertama yang turut serta dalam meratifikasi Statuta Roma pada tanggal 10 November 2000, di mana melekat tanggung jawab untuk membantu proses peradilan ICC seperti bekerjasama dalam hal penyerahan terdakwa kejahatan internasional kepada ICC. Didukung pasal 89 ayat 1 Statuta Roma, kepada negara pihak yaitu mahkamah dapat mengirimkan suatu permintaan untuk penangkapan dan penyerahan seseorang bersama-sama dengan bahan yang mendukung permintaan tersebut kepada setiap negara di wilayah di mana orang tersebut berada. Selanjutnya, diplomasi Afrika dan Tiongkok. Dalam kerjasama bilateral, Tiongkok Afrika Selatan terbagi dalam 2 tahap, sebelum dan sesudah dibukanya hubungan diplomatik. Pada sebelum dibukanya hubungan diplomatik, kerjasama Tiongkok Afrika Selatan dilakukan setelah adanya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, Indonesia. Selanjutnya, diplomasi Indonesia dan Afrika Selatan. Berdasarkan catatan sejarah, interaksi pertama Indonesia dan Afrika Selatan dapat dilihat sejak 325 tahun yang lalu dengan kedatangan Syekh Yusuf Makassar dan Tuan Guru Tidore. Selain itu, sekitar lebih dari 1,2 juta warga Cape Malay yang merupakan keturunan Indonesia yang dianggap dapat dijadikan perekat untuk menciptakan relasi Indonesia dan Afrika Selatan yang lebih erat. Selain itu, terlaksananya KAA pada tahun 1955 dan hubungan yang baik antar pemimpin Indonesia dengan pemimpin Afrika Selatan. Selanjutnya, kendala diplomasi Indonesia dan Afrika Selatan. Salah satu kendala utama meningkatkan hubungan ekonomi perdagangan Indonesia Afrika Selatan adalah kurangnya informasi yang benar diterima oleh pihak kalangan pejabat pemerintahan maupun penguasa di Afrika Selatan. Selanjutnya, diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi adalah bentuk diplomasi yang merupakan alat ekonomi negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya, dan diplomasi ekonomi mencangkup semua kegiatan ekonomi termasuk ekspor, impor, investasi, pinjaman, bantuan, dan perjanjian perdagangan bebas, dan lain-lain. Pada akhirnya, kembali ke kepentingan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan. Diplomasi ekonomi akan digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapainya. Diplomasi ekonomi menyangkut kesejahteraan pangan untuk kepentingan nasional. Sekian penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.